Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang Tuhan sudah berikan buat kami pada hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, karena pada malam ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mau hikmat Tuhan ada pada setiap kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti. Terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas Alkitab kita pada malam ini diambil dari Ibrani 2 ayat 5 sampai dengan 9. Ibrani 2 ayat 5 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita menilai orang lain dari sudut pandang kita sendiri, tanpa pernah mengetahui pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kita menghakimi mereka sebagai orang yang berdosa. Kita menganggap bersih dan paling suci. Kita tidak pernah menyadari bahwa kita juga manusia yang berdosa. Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang benar, dan semua orang telah berdosa. Surat Ibrani ditujukan kepada orang Yahudi Kristen yang mengalami berbagai pergumulan iman karena mengikuti Tuhan Yesus. Itu sebabnya penulis kitab Ibrani ingin meneguhkan iman kepercayaan mereka supaya mempertahankan imannya sampai akhir hidup mereka. Malaikat adalah makhluk rohani yang memiliki tingkatan sedikit lebih tinggi dari manusia. Itu yang dipercayai oleh orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Meskipun tingkatnya lebih tinggi dari manusia, penaklukan Allah atas dunia yang akan datang, yang berupa janji keselamatan, tidak pernah ditujukan
kepada mereka. Janji keselamatan tidak pernah ditujukan kepada para malaikat. Karya keselamatan itu diberikan kepada manusia. Karena kita begitu berharga di hadapan Allah. Demi kasihnya kepada manusia, Allah sumber kehidupan rela menderita melewati kematian. Di mana posisinya turun lebih rendah dari malaikat, yaitu menjadi sama seperti manusia. Sebagai orang berdosa yang telah diselamatkan melalui penderitaan Yesus, sebenarnya kita diberi kemampuan untuk memaknai hidup dalam penderitaan dengan hubungan yang dekat, akrab, bahkan menyatu dengan Yesus. Kita juga diberi kemampuan untuk menerima sama sebagai ciptaan yang berharga. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah sendirian, tetapi kita selalu bersama-sama dengan Yesus. Sebagai respon kita terhadap karunia penyelamatan yang Tuhan berikan, yaitu mengembalikan posisi manusia pada gambar semula yang memiliki kemuliaan, di mana seharusnya kita persembahkan kemuliaan itu untuk Tuhan. Jadi, mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan cinta kasih Allah ini, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan semakin banyak orang yang merasakan kehadiran dan cinta kasih Allah. Dan iman mereka semakin diteguhkan melalui kehadiran kita. Mari kita ingat bersama-sama. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan buat kita sebagai menebus kita untuk mengembalikan kemuliaannya. Dia rela menurunkan tingkatannya di bawah malaikat, sejajar dengan manusia. Sang empunya kekuasaan dan empunya hidup rela menurunkan dirinya demi menyelamatkan umat manusia. Mari, jangan kita sia-siakan pengorbanannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami. Hadirat-Mu nyata Bapa. Bersamamu kami tidak takut bahaya, sebab damai sejahtera-Mu selalu memenuhi hati kami. Berkat-Mu luar biasa dalam hidup kami. Berkati kami di saat akan beristirahat pada malam hari ini, supaya kami beroleh kekuatan baru pada saat kami bangun keesokan hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.